Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum modul 2. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Ahmad Hanif Safwan. Yang kedua itu saya sendiri, Dika Firaldi. Yang ketiga, Dionisius Febrianto. Yang keempat, Yogi Maulana. Yang kelima, Johannes Rendi Lamoren. Yang keenam, Muhammad Rizky Farezi. Pendahuluan. MATLAB merupakan salah satu software yang dikembangkan dalam bidang pengaturan yang dilengkapi kontrol. Tujuan di percobaan ini adalah mampu melakukan simulasi dan memahami konsep permodelan untuk sistem order 1 dan order 2 menggunakan software MATLAB. Agar memahami dari konsep permodelan sistem bias tercapai, maka dalam percobaan ini diharapkan mampu untuk memahami karakteristik sistem order 1 dan order 2, memahami pembacaan grafik transit order 1 order 2, mendapatkan fungsi transfer model. Teori. MATLAB software. MATLAB software adalah suatu bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB biasanya digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan sinyal dan komunikasi, gambar dan pemrosesan video, sistem kontrol, uji, dan pengukuran, keuangan komputasi, dan biologi komputasi. Di dalam MATLAB terdapat suatu tools yang biasa digunakan untuk simulasi, yaitu Simulink. Simulink menyediakan fungsi-fungsi yang diprogram secara grafik untuk melakukan simulasi berbagai sistem. Motor DC. Motor DC adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik rotasional. Motor DC sendiri merupakan salah satu jenis motor yang menggunakan energi listrik arus searah atau direct current untuk kemudian diubah menjadi gerakan rotasional. Motor DC terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah bagian yang tidak bergerak atau statis, dan rotor adalah bagian yang berputar. Dari jenis komutasinya, motor DC dibedakan menjadi dua, yaitu motor DC tanpa sikat dan motor DC dengan sikat. Motor DC dengan sikat motor DC dengan sikat sendiri dibedakan menjadi 5 berdasarkan secara medan magnet dibangkitkan, yaitu konfigurasi seri, paralel, campuran, eksitasi terpisah, dan magnet tetap. Masing-masing konfigurasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk praktikum sistem kendali ini digunakan motor DC dengan sikat agar motor DC bisa dikendalikan dengan suatu pengendali tertentu. Terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik apa saja yang dimiliki oleh motor tersebut. Pemodelan merupakan salah satu proses untuk mengetahui model matematika dari suatu sistem yang akan dikendalikan. Sebelum merancang pengendalian motor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan persamaan model dinamika dari motor. Biasanya model tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer. Gambar berikut adalah model rangkaian motor DC dengan eksistensi terpisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. VM adalah tegangan masuk ke motor. LM adalah induktansi motor. RM adalah resistensi motor. IM adalah arus yang mengalir pada motor. VB adalah tegangan gaya gerak listrik balik atau back electromotive force. TM adalah torsi yang dihasilkan oleh motor, dan WM adalah kecepatan putaran rotor. Asumsikan flux magnetik yang digunakan adalah tetap,
maka hubungan antara Tm dan Im adalah berbanding lurus dengan faktor pengendali Kt, yaitu konstanta momen. Hubungan antara Vb dan Wm juga berbanding lurus dengan faktor penggali km atau kilometer, yang disebut juga sebagai konstanta gaya gerak listrik balik. Pada bagian mekanik, motor memiliki redaman atau gesekan yang direpresentasikan oleh dm dan inersia rotor yang direpresentasikan oleh Jm. Selanjutnya, secara umum dalam domain Laplace, hubungan antara tegangan masukan motor Vm dengan kecepatan putaran motor rotor Wm dinyatakan dalam persamaan berikut. Pada umumnya, Lm cukup kecil bila dibanding dengan Rm, sehingga persamaan satu dapat disederhanakan menjadi berikut. Kemudian persamaan 2 bisa dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, memberikan hubungan antara tegangan input motor Fm dengan kecepatan putaran motor Wm dalam domain Laplace sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Sedangkan hubungan antara tegangan input motor Fm dengan posisi sudut motor 0M dalam domain Laplace sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Selanjutnya percobaan 1 skrip MATLAB tugas 1. Buatlah fungsi transfer motor DC untuk pengendalian kecepatan persamaan 1.4 dan pengendalian posisi persamaan 1.5 dengan nilai K sebesar 19,9 derat per F.S dan terus sebesar 0,0929 S. Carilah pole dan zero-nya. Catat hasilnya pada buku catatan. Tugas 2. Ubahlah fungsi transfer motor DC untuk pengendalian kecepatan persamaan 1.4 dan pengendalian posisi persamaan 1.5 yang telah dibuat dalam tugas 1 ke waktu diskrit dengan periode sebesar 0,01 detik. Carilah pole dan zero-nya. Catat hasilnya pada buku catatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tugas 3. Buatlah plot respon sistem terhadap input berupa sinyal impuls, step, dan sinusoidal untuk model sistem kecepatan dan posisi motor DC lingkar terbuka dalam model persamaan waktu kontinu dan waktu diskrit. Untuk sinyal kotak, gunakan periode sebesar 5 detik, durasi sebesar 10 detik, dan sampling sebesar 0,01 detik. Sesuaikan tampilan sehingga terlihat respon waktunya dengan cukup jelas. Catat hasilnya pada buku catatan, lalu lakukan analisis. Tugas 4. Dapatkan plot root locus, liquid plot, dan bed plot untuk model kecepatan dan posisi motor DC lingkar terbuka dalam model persamaan waktu kontinu dan waktu diskrit. Untuk plot Nyquist dan bode dapatkan gain margin atau GM dan phase margin PM. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tugas 5. Dengan menggunakan fungsi transfer model posisi motor DC, waktu kontinu dan waktu diskrit, carilah nilai penguatan dan membuat sistem mulai tidak stabil. Petunjuk gunakan plot root locus. Tugas 6. Dengan menggunakan fungsi transfer kecepatan dan posisi motor DC, sistem lingkar terbuka dalam model waktu diskrit. Carilah pengaruh periode samping terhadap kelebihan sistem.
Gunakan 3 nilai periode samping yang berbeda. Misal, 0,01 detik, frekuensi 100 Hz, 0,001 detik, frekuensi 1000 Hz, dan 0,001 detik, frekuensi 10 kHz. Pada masing-masing nilai periode samping, perolehlah fungsi transfer grafik respon waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rifki. Percobaan 2 MATLAB Simulink. Sistem motor DC dimodelkan dengan mengasumsikan torsi mempengaruhi inersia rotor dan untuk mendapatkan kecepatan dengan mengintegralkan percepatan. Hukum Kirchhoff dapat diimplementasikan pada rangkaian armatur, model integral kecepatan rotasi, dan rasio perubahan arus armatur. Next. Percobaan 3, penentuan fungsi transfer secara grafis. Untuk melakukan percobaan ini, lihat gambar di atas. Dengan menggunakan persamaan di bawah ini, maka nilai K dan T bisa diperoleh melalui berikut. Next. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama, Pol dan Zero dari persamaan 1.4 dan persamaan 1.5 telah beda jauh. Hal ini dikarenakan bentuk dari fungsi transfernya hampir sama. Yang kedua, respon dari suatu sistem dapat menentukan atau menjadi parameter seseorang untuk mendapatkan karakteristik dari suatu sistem. Dan hal itu adalah cara penentuan yang akurat karena harus melalui satu proses percobaan. Yang ketiga, ideal atau tidaknya suatu sistem dapat dilihat dari hasil plot root locus, Nyquist, dan Bott, kemudian dapat langsung dianalisis sesuai dengan plot atau respon yang dihasilkan. Dan yang terakhir, sinyal dapat dikatakan ideal apabila respon atau outputnya sama dengan atau mendekati input. Saya kembalikan ke teman saya, Diki. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.